Ini kan pendopo pertemuan untuk Raja Singosari dengan Raja Tartarcenggul, Mas. Oh, yang Mongol nih, Nggih, Mongol. Tuan Panglima Ike Mesya yang saya hormati, surat Tuan sudah saya baca dan sangat saya pahami isinya. Saya bisa mengerti kemarahan Baginda Sri Kubilai Khan atas tindakan mertua saya kepada utusan Baginda yang sangat menyakitkan hati. Untuk menebus kesalahan itu, sebagai menantu Sang Prabu, saya bersedia menyerah dan mengakui kedaulatan negeri Tuan atas negeri kami. Tapi yang perlu Tuan ketahui, saat ini Singosari atau Tumapel sudah dikuasai oleh negeri lain yang menyerang negeri kami dan merebutnya dari Sang Prabu Kertanegara setelah membunuh Sang Prabu. Saat ini, saya tidak memiliki kekuatan untuk merebut kembali negeri saya, sehingga penyerahan saya kepada Baginda Sri Kubilai Khan sangatlah tidak berarti apa-apa, kecuali Tuan mau membantu kami merebut kembali Singosari dari kekuatan Kediri. Sebagai orang taklukan, saya mengundang tuan-tuan untuk berkunjung ke pedukuhan yang kami bangun di tanah. Hormat saya, Sanggrama Wijaya. Untuk perang Raja Kediri ini kok Jaya Katuang. nggih. Nempur situ untuk bantuan Mongol nih, Raja Mongol. Nggih. Sebenarnya tahun 65 kan robohnya pendopo ini, Mas. Tahun 65. Perselisihan agama G13 sebenarnya. Oh, ya enten efek itu mungkin berarti. Pada video kali ini, teman-teman akan saya ajak melihat dan menelusuri sebuah situs yang berada di Dusun Raos, Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Situs Raos Pecinan merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit di Kabupaten Pasuruan. Situs ini terbilang sangat penting karena menjadi cikal bakal atau bahkan penanda berdirinya Kerajaan Majapahit. Situs ini berjarak sekitar 50 meter dari Sungai Porong dan jauh dari pemukiman warga. 2 tahun setelah kehancuran Kerajaan Singosari, menantu Raja Kertanegara Raden Wijaya berhasil menyelamatkan diri dari kejaran pasukan Kediri. Raden Wijaya sudah mengatur strategi untuk membalas serangan itu dengan menggempur kerajaan Kediri yang saat itu dipimpin oleh Jaya Katuang. Tentu saja dendam itu tidak bisa langsung dituntaskan oleh Raden Wijaya, mengingat kondisi tentaranya yang masih minim. Namun saat melarikan diri ke Madura, Raden Wijaya mendapat masukan dari Arya Wiraraja bahwa akan datang tentara Mongol ke Jawa. Tujuan mereka adalah ingin menghukum Raja Kertanegara. Dari informasi inilah muncul ide untuk memanfaatkan kedatangan tentara Mongol itu untuk menggempur kerajaan Kediri. Setelah tentara Mongol datang, Raden Wijaya sempat berdiskusi dengan para petinggi tentara dan menjelaskan bahwa Kerajaan Singosari yang dipimpin Kertanegara sudah hancur. Raja Kertanegara juga sudah meninggal, dibunuh oleh Jaya Katuang dari Kediri. Dengan strategi Raden Wijaya yang cemerlang, akhirnya setelah pasukan Mongol datang langsung menuju ke Kediri. Tapi sebelum itu pasukan di bawah Raden Wijaya harus menjadi aliansi dari tentara Mongol untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Dan lokasi pertemuan antara tentara Mongol dan pengikut Raden Wijaya di daerah Carat yang dulu bernama Rubat Carat. Lokasi ini menjadi saksi aliansi antara pasukan Raden Wijaya dan tentara Mongol. Karena bala bantuan tentara Mongol ini, Kediri berhasil ditaklukkan dan berdirilah Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raden Wijaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Adi Aja, teman-teman. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat sebuah situs peninggalan dari masa kerajaan Singosari, teman-teman. Baik, kita lanjut ke arah situsnya ya. Raos Pecinan, teman-teman ya, berada di Dusun Carat. Dan ini, teman-teman, situs daripada Raos Pecinan. Dan di depan sana, teman-teman ya, bisa teman-teman lihat adalah Gunung Penanggungan. Di belakangnya itu Arjuna Welirang. Oke. Dan ini adalah situsnya, ya. Dan ini adalah situsnya, situs Raos Pecinan. Assalamualaikum. Kita mencoba untuk melihat daripada di sini ada juga bapak penjaganya. Ya. Jadi Raos Pecinan berada di Dusun Raos, Desa Carat, Kecamatan Gempol. Masuk wilayah situ terus itu menghadap kali Pelabuhan Porong. Bisa teman-teman lihat ya. Berarti juga situs Raos Pecinan dari lokasi saksi pertemuan antara tentara Mongol dengan Raden Wijaya. Bisa teman-teman lihat ya. Kita mencoba untuk melihat ke arah sini. Di sini ada dua arca, dua rapala, teman-teman ya. Dua rapala adalah penjaga pintu gerbang atau pintu masuk ini ya. Dan satunya ini, teman-teman, dan di sini juga banyak sesaji, teman-teman ya, untuk bakar dupa juga di sini. Situs ini dulunya adalah tempat pertemuan antara Raden Wijaya dan tentara Mongol, teman. Dan tepat 50 meter dari sini udah Sungai Porong. Ya. Sana, saat ini saya dengan Bapak Sumari. Beliau adalah juru pelihara, juru kunci di situs Raos Pecinan. Terus pun di Pak kayak Raos Pecinan ini. Ini kan pendopo pertemuan untuk Raja Singosari dengan Raja Tartar Cenggul, Mas. Oh, yang Mongol nih, Nggih, Mongol. Pertemuan antara Raja Singosari untuk perang Raja Kediri ini lho, Jaya Katuang. Nggih. Nempur situ untuk bantuan Mongol nih, Raja Mongol. Nggih. Sing kados sing bangun itu berarti napa Raden Wijaya niku? Nggih, Raden Wijaya niku nggih. saking Singosari ini. Berarti ditemukan tahun Lho, mboten ditemukan terus niki, maksudnya terus cuma
nggak dirawat. Mboten dirawat. Nggih. Sebenarnya tahun 65 kan robohnya pendopo ini Mas. Tahun 65. Perselisihan agama G30 SPKI. Oh, nggih enten efek itu mriki bareng. Nggih kan. Ini kan pendopo asli Mas. Niki. Nggih. Nek sekolah mboten. Boten pendopo Pendopo. pertemuan Raja Sikosari Erlangga nih. Berarti masa 65 niku dibongkar kali. Nggih, boleh dikempur, dirobohkan. PKI. Nggih. Dirobohkan. Perselisihan antara agama kayak pinginen G30 SPKI kan kurang ancur kan kuasa Mas. Nggih. Ini ku tadi iku lurut Jawa ambek iku lho anu nom kok nek butuh nom. Ini pendopo Mas di sekolah. Fungsi awalnya nggih pendopo niku. Nggih, niki 65 niku wonten pendopo nggih. Orang Cina sering mriki. Orang Cina. Lah niku perumahan gempol pecinan niku. Lerembong niku kan perumahan Mas. Gempol Pecinan ki lerembong niku pertelon niku. oh Pertigaan niku kan kasih rumah gedung-gedung nganu. lama. Mas. Berarti niki riyen nganu nggih kathah perkampungane napa? Lho kampung niki pancen. Cina ya, perkampungan Cina biasa. Nggih wong biasa di Cina. Kampung niki singen raos niku raos baru Mas. Nggih. Pindah mriko. Ini kan sering banjir Mas singen. Kali ini dangkal. Sik dereng dipendet pasir, nggih pendet pasir sakniki dalem. Ngoten. Sering banjir mriki meluber. Ngoten. Berarti tahun 65 sempat dihancurkan oleh oknum PKI. Nggih wong PKI ini. nggih yang mriki ambek perselisihan. Oh pokok ndut. Uyan. Mas, rokok niki ya. Betul rokok. Gedung nih asli nih gedung. Oh tak apa-apa bisa Rut. Di kuburan yo pendopo yo pendoso wis kayak nomane wis. Ora loro dari sana. 50 meter niku pun kali porong nih, Pak nggih. Nggih, nggih porong berantas nih. Terus nganu Pak, nemu tasik kathah tiang-tiang sing maksudnya kados lelaku temu iki. Wonten mawon Mas, tapi kan gak pasti tiap hari mbok. Yes, sekali tempo wonten. Ini kampung pengen cak mriku kampung Mas. Nggih. Sering kelem pemerintah kasihan. Kan iki kelem sak minggu ae pengop-pengop pingen bulanan jarut. Ngoten meneng ae arep gak gelem pindah. Sakniki ulanan minggunan pengop-pengop njuk pindah njuk anu. Sakniki pingen ulanan Mas setengah tahun. Ngoten kelem ya biasa. Terus selama napa? Jadi mriki Pak kados napa? Mistisnya nate ngertos jenengan kados mistite ngoten. Cuma kepanggih tok Mas mriku. Nggih. Duduk ngene wit niku duduk. Niku napa? Bentuk wong Mas biasa. Dobian. Dobia putih kadang ireng. Berarti recon ini kalih Pak ya, ngomong riyen nggih. Lho, singan sekawan. Sekawan. Sekawan niku mau copat, sing sekawan niku mau copat masih di pojok-pojok. Oh, Ical pendet tiyang Mas. kapan kalih niki? Nggih kali sing ageng sapa kok njunjung. Nek sing cilik eco digendong diwadahi sak wis. Nggih Pak, kula tak nyobi ten Teng berantas. iya nyobi. Nggih, Mampir kok. Tuwek nurut. Baik teman-teman, jadi di sekitar Raos Pecinan ini bisa teman-teman lihat ya, view-nya sangat bagus sekali daripada Gunung Penanggungan. Belakangnya itu Arjuna lirang teman-teman, dan 50 meter daripada situs Raos Pecinan itu Kali Porong teman-teman ya. Menurut beberapa ahli, kemungkinan situs ini
adalah gerbang pelabuhan dan pangkalan militer Kerajaan Majapahit. Dugaan tersebut karena dalam situs Raos Pecinan ada sepasang arca Dwarapala yang menghadap ke barat. Patung penjaga gerbang atau pintu dalam ajaran Siwa dan Buddha, arca ini diduga dulunya sebagai pintu masuk sebuah bangunan. Sangat masuk akal karena sungai ini secara geografis membelah desa Carat. Luas desa Carat sampai ke utara Sungai Brantas atau Sungai Porong, berbatasan dengan Kebon Agung, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Ada dua prasasti yang memberikan petunjuk keberadaan pelabuhan niaga atau aktivitas di Sungai Brantas, yaitu Prasasti Manajung dan Prasasti Kamlagayan. Prasasti Manajung memberi petunjuk bahwa Manajung termasuk Patek Kamuruhan, merupakan pelabuhan niaga yang meliputi daerah Manajung dan Rempah atau sekarang lokasinya di wilayah Pasuruan. Pelabuhan Manajung hanyalah pelabuhan penampungan barang dari daerah sekitar dan kemudian diangkut ke pelabuhan utama atau Ujung Galuh. Dilihat dari namanya, Ujung berarti ujung tanah yang menjorok ke laut atau tanjung, sedangkan Galuh artinya emas. Di wilayah desa Gempol ada nama dusun Tanjung. Di wilayah desa Kejapanan ada dusun yang bernama Pabean. Letak Ujung Galuh belum diketahui secara pasti keberadaannya. Menurut para sejarawan, Ujung Galuh terletak di Bengawan Brantas. Dalam prasasti Klagen disebutkan bahwa dulunya Ujung Galuh sebagai pelabuhan atau tempat bertemunya pedagang antar pulau. Yang melakukan bongkar muat barang dengan perahu. Oleh karena peristiwa sejarah telah terlalu lama terjadi, maka sumber sejarah yang tertulis belum banyak ditemukan. Penulisan di atas menjelaskan bahwa Sungai Brantas yang mengalir di Jawa Timur mempunyai fungsi yang sangat penting bagi masyarakat di sekitarnya, khususnya di Pulau Jawa. Dari segi perekonomian, keberadaan Sungai Brantas mengalir sawah-sawah sangat membantu, mulai dari bidang pertanian, perdagangan. Sungai Brantas juga mengalir sampai ke pedalaman-pedalaman wilayah kerajaan. Oleh karena itu, sungai ini sangat ramai dilalui para perdagangan sejak zaman Mataram kuno. Zaman telah berubah, ini Sungai Brantas telah berganti fungsi. Bahkan kemegahan pelabuhan situs Raos Pecinan ini tidak segagah sejarahnya.